Salam keadilan. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Bokman Law Official. Kali ini kita akan membahas upaya hukum yang dapat kita lakukan apabila kita mengalami tindak pidana pemerasan. Faktor yang mendorong saya membahas topik ini adalah karena belakangan ini masif sekali terjadi pemerasan, baik itu di kalangan masyarakat atas, menengah, dan bawah. Terkhusus buat saudara-saudara saya yang dari kalangan bawah, seperti penjual bakso gerobak, penjual sate gerobak, pedagang-pedagang kecil, pedagang sayuran, pedagang cabai, dan lain sebagainya. Sering sekali mengalami tindak pidana pemerasan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum kita membahas apa upaya hukum yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami pemerasan, terlebih dahulu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerasan itu sendiri dalam pengertian yang sangat sederhana supaya masyarakat mengerti. Pemerasan itu saya contohkan seperti ini. Ketika ada seseorang meminta sejumlah uang atau barang kepada kita, baik sebagian maupun secara keseluruhan, orang tersebut tidak punya hak dan tidak punya dasar hukum maupun legal standing. Itulah yang dimaksud dengan pemerasan. Lalu, apa upaya yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami tindak pidana pemerasan? Yang dapat kita lakukan adalah membuat laporan ke pihak kepolisian di mana tindak pidana pemerasan tersebut terjadi. Saya contohkan misalnya, apabila tindak pidana itu terjadi di Persut Setuan, maka buatlah laporan ke Polsek Persut Setuan ataupun ke Polrestabes Medan. Jangan tindak pidananya terjadi di daerah hukum Polsek Setuan, saudara membuat laporan ke Polres Dairi, itu udah salah. Jadi di mana tindak pidana itu terjadi, disitulah buat laporan polisi. Memang pemerasan ini sendiri sangat membuat kita kesal. Walaupun 1000 tetap kita kesal dibuatnya. Saya contohkan misalnya salah satu bentuk pemerasan. Ada sebuah jalan. Jalan ini tidak ditetapkan oleh Pemda maupun Pemko sebagai daerah parkir. Kemudian kita berhenti di sana. Awalnya tidak ada orang. Tetapi setelah keluar kita dari jalan tersebut, tiba-tiba muncul orang meminta uang. Nah, seperti inilah contohnya. Memang tidak seberapa yang diminta, tapi dia tidak mempunyai dasar hukum meminta uang tersebut. Lagian daerah tersebut juga bukan daerah yang ditetapkan sebagai daerah parkir. Masih banyak bentuk lainnya. Saran saya kepada masyarakat, apabila saudara mengalami perlakuan tindak pidana pemerasan, maka rekamlah. Karena ketika kita melapor, sangat dibutuhkan barang bukti untuk mendukung laporan tersebut. Sangat dibutuhkan alat bukti dan juga barang bukti. Kemudian pesan saya, masyarakat jangan takut berhadapan dengan oknum-oknum pelaku pemerasan yang tidak bertanggung jawab. Berani saja lawan kejahatan. Apabila terjadi, laporkan. Karena pihak kepolisian
selaku pengayom masyarakat, pelayan masyarakat, penegak hukum, standby 24 jam untuk melayani masyarakat. Jadi demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, share dan komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih.